Shalom, selamat pagi adik-adik. Pagi ini kita kembali beribadah online. Maka dari itu kakak ingatkan untuk adik-adik, untuk persembahan bisa dimasukkan ke dalam amplop dan dibawa pada saat kita beribadah kembali di gedung gereja. Karena ini ibadah online, kakak harap adik-adik bisa beribadah dengan khusyuk dan dengan hati yang sukacita. Sebelum mulai ibadah, adik-adik dipersilakan saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, untuk nyanyian pembuka, kita bernyanyi dari KMM 3, Semua yang Tercipta. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, selamat pagi ya Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari malam hingga pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami akan mengikuti ibadah online. Berkati kami, pimpin dan sertai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik dan benar. Dalam nama-Mu saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Di pagi ini khususnya kelas Dwi akan dipimpin oleh saya sendiri dan akan membawakan materi. Tapi sebelum itu, yang belum menyiapkan Alkitabnya silakan disiapkan dulu Alkitabnya. Dan kalau sudah Alkitabnya sudah siap, kita akan sama-sama berdoa sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapak yang penuh kasih, Bapak yang maha baik, terima kasih banyak ya Bapak, karena di hari Minggu ini kembali kami dari kelas Dwi, dari Persekutuan Teruna, boleh beribadah secara online kembali, dan kami akan membaca firman-Mu. Kiranya Engkau mau sertai kami agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami, dan bantu juga hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan firman Tuhan ini agar dapat dipahami dan dimengerti juga oleh adik-adik. Terima kasih banyak ya Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Dan sekarang kita akan buka Alkitab kita adik-adik. Jadi bacaan di hari Minggu ini itu terambil dari Keluaran pasalnya yang ke-7, ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Sekali lagi Keluaran pasal 7 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kita akan baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun. Ketika mereka berbicara kepada Firaun, dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mukjizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun. Maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan
Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pengawalnya. Maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir. Dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka, tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Oke adik-adik, itu tadi bacaan firman kita, yang dimana bacaan kita kali ini itu kalau bisa dibilang itu latar belakangnya adalah kejadian ketika bangsa Israel berada dalam perbudakan di tanah Mesir. Jadi pada saat itu Tuhan Allah itu mengutus Musa dan juga Harun untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Dan Tuhan melalui kuasanya memanggil Musa, membuat dia berani untuk datang kepada Firaun untuk seperti negosiasi lah ya bisa dibilang, supaya mau untuk membebaskan bangsa Israel. Dan di situ juga Tuhan menunjukkan kuasanya yang luar biasa. Dan adik-adik perlu ingat adalah Tuhan Allah yang sama yang pada saat itu memberanikan Musa, memberi kuasa, menunjukkan kuasanya di depan Firaun juga, itu adalah Allah yang sama juga yang akan membimbing kita, membantu kita dalam menghadapi pergumulan kita. Khususnya melalui firman Tuhan ini, Tuhan ingin membentuk kita juga di tahun 2020 ini. Kita semua tahu ya adik-adik ya, tahun 2020 ini tuh tahun yang benar-benar bisa dibilang tanggalnya bagus, tapi ada banyak sekali pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Mulai dari belajar harus dari rumah, kerja harus dari rumah, diem di rumah aja, agak susah kemana-mana. Ibadah pun kita harus dari rumah, secara online. Jadi di tahun 2020 ini Tuhan juga pingin kita untuk tetap ingat bahwa Tuhan punya kuasa yang sama seperti yang Tuhan tunjukkan melalui kejadian Musa dan Harun di depan Firaun. Dan Tuhan juga ingin di balik semua ini kita harus makin dekat sama Tuhan dan ingat bahwa kehadiran Allah itu nyata dalam hidup kita. Jadi adik-adik jangan pernah takut dan goyah. Jangan takut akan pergumulan yang ada seperti sekarang ini tentang penyebaran virus COVID-19, dan juga jangan pernah goyah iman percaya kita kepada Allah Bapa kita. Karena, nih ya, perlu diingat adalah karena Allah itu adalah Tuhan yang akan bekerja secara ajaib buat kita semua. Dan Allah sendiri yang memberikan jaminan keselamatan dan damai sejahtera untuk kita semua. Nih ya, jadi adik-adik perlu sekali diingat, nggak perlu takut, nggak perlu goyah imannya sekali lagi, karena Allah adalah Tuhan yang akan bekerja secara ajaib buat kita semua, dan Allah memberikan jaminan keselamatan dan damai sejahtera untuk kita semua tanpa terkecuali. Yang penting apa? Kita harus yakin dan percaya kepada kuasanya. Seperti Musa dan Harun. Mereka yakin dan percaya akan kuasa Tuhan dan mereka menjalaninya. Terakhir adik-adik, yang harus kita sama-sama ingat, apalagi di kondisi seperti sekarang ini, penyebaran virus COVID-19 ini yang sungguh-sungguh sangat buat kita kesel ya, buat kita juga selalu harus menjaga kesehatan kita, tapi ingat jangan buat iman kita jadi goyah, tetap selalu berdoa, yakin kepada kuasa Tuhan yang ajaib, yang pasti akan selalu ada buat kita. Dan ingat adik-adik, janji Tuhan akan selalu ada pelangi yang indah sehabis hujan. Jadi ingat, tetap jaga kesehatan, tetap di rumah aja, belajar dari rumah yang baik, ibadah dari rumah yang baik, jangan dulu kumpul-kumpul, jangan dulu jalan-jalan, tetap di rumah aja, dan percaya pada kuasa Allah Bapa kita. Ingat ya, akan selalu ada pelangi yang indah setelah badai ini berlalu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan adik-adik kita akan menutup ibadah kita di hari Minggu ini.
kita akan berdoa secara bersama-sama. Jadi mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, Bapa yang maha baik, terima kasih di hari Minggu ini kembali Engkau memberikan satu pengertian, satu pelajaran yang luar biasa bagi kami Tuhan. Engkau memperbolehkan kami mengetahui tentang Musa dan Harun yang begitu luar biasa Engkau pakai dalam membebaskan bangsa Israel dari penjajahan perbudakan dari tanah Mesir. Engkau adalah Allah yang sama Tuhan, Allah yang memberi keajaiban, Allah yang memberi kuasa, dan Allah yang selalu ada untuk Musa dan Harun. Seperti itu juga Engkau Allah yang selalu ada untuk kami pada saat ini Tuhan. Banyak sekali pergumulan yang boleh terjadi di tahun 2020 ini Tuhan Yesus. Tolong bantu kami ya Bapa, tolong bantu kami untuk dapat selalu menjadi teruna yang selalu yakin dan percayakan kuasa-Mu. Pergumulan boleh datang silih berganti Tuhan dalam kehidupan kami, tetapi seperti yang tadi boleh kami sama-sama dengar, iman kami tidak akan goyah kepadamu ya Bapa. Kami akan selalu ingat akan kuasa-Mu yang ajaib, kami akan selalu datang kepadamu untuk berdoa, untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Dan mampukan kami juga di tengah kondisi ini, walaupun kami masih remaja, mampukan kami juga untuk selalu dapat berpikir positif, untuk dapat selalu apa yang terjadi dalam kehidupan kami ini dapat selalu kami jadikan suatu hal yang baik Tuhan. Dan kami yakin dan percaya bahwa ini semua boleh terjadi karena kehendak daripadamu saja. Dan kami yakin akan berkat dan penyertaan daripadamu. Kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah mulai dari pusat sampai daerah. Mampukan Tuhan untuk dapat memberikan satu hal yang baik Tuhan Yesus. Suatu perencanaan yang baik juga dalam memutus penyebaran virus COVID-19 ini. Berkati juga para tenaga medis, polisi, Polri dan TNI dalam menjadi garda terdepan memutus juga dalam penyebaran virus COVID-19 ini. Berkati juga Tuhan Yesus, orang tua kami yang mungkin juga saat ini terkena dampak daripada COVID-19 ini ya Bapa. Mampukan kami dalam satu keluarga ini, walaupun kami masih remaja, tapi kami mampu untuk menguatkan juga peran dari orang tua kami untuk selalu menguatkan dalam doa Tuhan. Dan selalu meyakinkan mereka bahwa rencana Tuhan merupakan rencana yang terbaik dan rencana yang indah. Dan juga ingatkan kami semua bahwa Tuhan Allah pasti akan memberikan keajaiban yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak ya Bapa. Berkati kami semua, berikan kami semua kesehatan Tuhan, dan mampu untuk tetap menjalani apa yang dianjurkan oleh pemerintah dalam kehidupan kami. Berkati kami semua, inilah doa kami ya Bapa, yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa, di rumah aja, belajar dari rumah, ibadah dari rumah. Adik-adik, kita akan masuk dalam penutup. Untuk nyanyian penutup terambil dari KMM 53, Besar dan Ajaib.